Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Riko Firmansyah. Saya adalah mahasiswa dari kampus Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan Teknik Laboratorium Medik semester 2. Jadi saya akan menjelaskan beberapa alat atau teknik dalam dunia medis yang dibahas ya di dalam mata kuliah biologi sel molekuler ya, seperti itu. Jadi yang pertama ada teknik blotting, ada DNA sequencing, ada PCR, ada amplifikasi, ada DNA rekombinan, dan yang terakhir yang keenam adalah ada cloning. Ada teknik cloning seperti itu. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak video berikut. Terima kasih. Yang pertama ada blotting. Blotting adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis biomolekul seperti DNA, RNA, atau protein dalam sampel biologis. Untuk pengertian blotting nih, pengertian blotting adalah teknik yang digunakan untuk memindahkan dari mendeteksi biomolekul tertentu dari gel ke membran yang dapat diakses untuk analisis lebih lanjut. Untuk prinsip dari blotting, prinsip dasar blotting melibatkan pemisahan biomolekul melalui elektroforesis, pemindahan biomolekul dari gel ke membran, dan deteksi spesifik menggunakan probe atau antibody. Untuk cara kerja blotting, yang pertama ada Southern blotting untuk DNA, dan Northern blotting untuk RNA, dan Western blotting untuk protein. Nah, jadi harus diingat yang pertama Southern blotting, Southern itu untuk DNA, Northern itu untuk RNA, dan Western blotting untuk protein. Untuk cara kerjanya kurang lebih sama. Yang pertama adalah persiapan gel, yang kedua ada transfer, yang ketiga ada deteksi. Seperti itu untuk 3 pemeriksaan ini. Untuk fungsi yang pertama adalah analisis genetik. Jadi blotting ini fungsinya untuk analisis genetik. Southern blotting ya tentunya untuk digunakan untuk memeriksa adanya urutan DNA spesifik, mutasi atau variasi genetik. Yang kedua ada ekspresi gen, berfungsi untuk ekspresi gen, yaitu Northern blotting digunakan untuk mengukur tingkat ekspresi mRNA. Untuk gen tertentu menunjukkan aktivitas gen dalam sel. Yang ketiga ada deteksi protein, Western blotting. Nah, ini identik dengan Western blotting. Kalau tadi analisis genetik itu Southern blotting, yang ekspresi gen itu Northern blotting, yang ketiga ada deteksi protein yaitu Western blotting. Itu digunakan untuk mendeteksi dan mengukur protein spesifik dalam sampel dan berguna dalam studi protein, diagnosa penyakit, serta penelitian. Untuk contoh pemeriksaan dari blotting, yang pertama untuk contoh Southern blotting. Yang pertama Southern blotting itu untuk diagnosis penyakit genetik. Kalau Northern blotting itu untuk penelitian ekspresi gen. Dan untuk Western blotting ada diagnosa penyakit autoimun. Nah, untuk blotting ini adalah teknik penting dalam biologi molekuler dan biokimia yang memungkinkan deteksi dan analisis spesifik biomolekul, memberikan wawasan tentang struktur, fungsi, dan juga regulasi genetik serta dengan protein. DNA sequencing. Pengertian DNA sequencing. DNA sequencing adalah metode untuk menentukan urutan spesifik dari basa-basa nukleotida, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin dalam molekul DNA. Teknik ini penting dalam berbagai aplikasi biologi, molekuler, dan genetika. Untuk prinsip kerja dari DNA
sequencing, yaitu pengidentifikasian urutan basa DNA secara berurutan. Metode yang berbeda dapat digunakan, tetapi secara umum prinsipnya dari DNA sequencing ini adalah melibatkan reaksi kimia. Nah, teman-teman semuanya, melibatkan reaksi kimia dan enzimatis untuk menandai atau memisahkan basa DNA dan membaca urutannya. Untuk cara kerja dari DNA sequencing, yang pertama ada persiapan sampel, yang kedua ada fragmentasi, yang ketiga ada amplifikasi, yang keempat ada sequencing, dan yang kelima ada analisis data. Untuk fungsinya, ada yang pertama adalah penelitian genetik, yaitu untuk memahami struktur genetik dan hubungan antar spesies. Yang kedua ada diagnostik medis, mendiagnosis penyakit genetik atau kondisi kesehatan. Yang ketiga ada forensik, yaitu mengidentifikasi individu atau hubungan genetik dalam konteks hukum. Yang keempat ada bioteknologi, yaitu untuk mengembangkan produk dan terapi berbasis genetik. Untuk contoh pemeriksaannya, yang pertama ada penelitian genom manusia, yaitu sequencing digunakan untuk memetakan genom manusia dan mempelajari variasi genetik antar individu. Yang kedua ada diagnosis penyakit genetik, identifikasi mutasi dalam gen tertentu yang terkait dengan penyakit seperti sistik, fibrosis, atau kanker. Dan yang ketiga ada forensik, yaitu menggunakan sequencing untuk mengidentifikasi individu sampel DNA di tempat kejadian perkara. Seperti itu. Yang ketiga ada pemeriksaan PCR. Untuk pengertiannya adalah pengertian PCR yaitu metode laboratorium yang memungkinkan amplifikasi atau penggandaan dari segmen DNA tertentu, sehingga menghasilkan jumlah salinan yang cukup untuk analisis lebih lanjut. Teknik ini diperkenalkan oleh Kary Mullis pada tahun 1983. Untuk prinsip PCR adalah siklus berulang dari denaturasi. Yang kedua ada penempelan, annealing. Yang ketiga ada ekstensi untuk menghasilkan salinan DNA. Prinsip dasar melibatkan penggunaan enzim DNA polimerase yang dapat memperbanyak DNA dengan suhu yang berbeda. Untuk cara kerja, yang pertama ada persiapan sampel. Yang kedua ada mendenaturasi. Yang ketiga ada penempelan atau annealing. Yang keempat ada ekstensi. Dan yang kelima ada pengulangan. Untuk fungsi dari teknik PCR yang pertama adalah diagnostik medik untuk mendeteksi adanya DNA patogen atau mutasi genetik yang berkaitan dengan penyakit. Yang kedua ada forensik, yaitu mengidentifikasi individu dari sampel kecil atau terkontaminasi seperti darah atau rambut. Yang ketiga ada penelitian genetik, yaitu memperbanyak segmen DNA tertentu untuk studi lebih lanjut. Dan yang keempat ada cloning genetik, yaitu mempersiapkan DNA untuk rekayasa genetik atau pembuatan protein rekombinan. Untuk contoh pemeriksaan, yang pertama ada diagnosis infeksi. PCR digunakan untuk mendeteksi DNA virus seperti COVID-19. Dan yang kedua ada forensik. PCR digunakan untuk menganalisis sampel DNA dari TKP atau tempat kejadian perkara. Seperti yang kita ketahui, forensik berarti berhubungan dengan proses hukum, seperti itu. Yang ketiga ada penelitian. Jadi PCR juga digunakan sebagai penelitian amplifikasi gen dari berbagai spesies untuk studi evolusi dan fungsi gen. Nah, dengan kemampuan teknik PCR ini yang bisa memperbanyak DNA dengan presisi yang tinggi, teknik ini telah menjadi alat yang sangat dibutuhkan di dalam dunia medis dan kesehatan. Yang keempat ada amplifikasi DNA. Amplifikasi dalam konteks biologi molekuler merujuk pada proses meningkatkan jumlah salinan spesifik dari segmen DNA atau RNA.
Nah, untuk pengertian amplifikasi DNA adalah proses menghasilkan banyak salinan dari segmen DNA yang spesifik untuk tujuan analisis lebih lanjut. Yaitu teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan cukup materi dari sampel yang awalnya kecil atau terbatas menjadi banyak, seperti itu. Untuk prinsip amplifikasi melibatkan penggunaan teknik atau reagen khusus untuk meningkatkan jumlah salinan DNA atau RNA. Prinsip ini seringkali memanfaatkan enzim yang memfasilitasi replikasi DNA seperti DNA polimerase dalam PCR atau enzim reverse transkriptase dalam amplifikasi RNA. Untuk cara kerjanya, yang pertama ada PCR. Jadi amplifikasi ini juga berkaitan dengan teknik PCR yang sudah tadi saya jelaskan. Yang pertama ada PCR dan yang kedua ada RT-PCR, reverse transkriptase PCR. Jadi menggunakan dua itu ya untuk cara kerjanya. Kurang lebih seperti cara kerja PCR yang sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk fungsi dari amplifikasi DNA yang pertama adalah diagnostik medis, yang kedua ada forensik, yang ketiga ada penelitian genetik, yang keempat ada bioteknologi. Untuk contohnya, yang pertama contoh pemeriksaan amplifikasi DNA yang pertama untuk diagnosis infeksi, yang kedua untuk forensik, yang ketiga untuk penelitian genetik. Untuk diagnosis infeksi yaitu menggunakan PCR untuk mendeteksi DNA atau RNA virus seperti HIV, SARS, COVID-19 atau bakteri seperti Mycobacterium tuberculosis. Forensik seperti yang saya sudah jelaskan tadi tentunya berkaitan dengan proses hukum, yaitu tetap memperbanyak DNA dari jejak kecil di tempat kejadian perkara seperti darah atau rambut untuk profil identifikasi. Dan untuk penelitian genetik menggunakan PCR untuk memperbanyak gen tertentu untuk studi tentang variasi genetik atau untuk cloning genetik. Amplifikasi melalui teknik seperti PCR adalah alat yang sangat penting dalam berbagai aplikasi sains dan medis, memungkinkan penelitian yang mendalam dan diagnostik yang akurat. Yang kelima ada DNA rekombinan. DNA rekombinan adalah DNA yang dibuat dengan menggabungkan segmen DNA dari berbagai sumber. Untuk pengertian DNA rekombinan yaitu molekul DNA yang dihasilkan dengan menggabungkan elemen-elemen genetik dari dua atau lebih sumber DNA yang berbeda. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengintroduksi atau mengubah gen dalam suatu organisme untuk tujuan penelitian atau aplikasi praktis. Untuk prinsip dari DNA rekombinan, untuk prinsipnya yaitu prinsip DNA rekombinan melibatkan penggabungan DNA dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik bioteknologi. Jadi berbeda dengan bioteknologi sehingga menghasilkan molekul DNA yang mengandung urutan genetik dari kedua sumber. Teknik ini memanfaatkan enzim restriksi dan ligase untuk memotong dan menyambungkan DNA. Untuk cara kerja dari DNA rekombinan, yang pertama ada isolasi DNA, yang kedua ada pemotongan DNA, yang ketiga ada penggabungan DNA, yang keempat ada cloning, juga berhubungan dengan teknik cloning ya. Yang kelima ada seleksi dan verifikasi DNA. Untuk fungsi dari DNA rekombinan yaitu untuk bioteknologi bisa, untuk penelitian genetik juga bisa, untuk pembuatan vaksin. Nah, yaitu untuk mengembangkan vaksin jadi lebih efektif dengan memasukkan antigen dari patogen ke dalam vektor. Jadi untuk pembuatan vaksin bisa. Dan yang keempat untuk rekayasa genetik, untuk memperkenalkan atau mengubah gen dalam organisme untuk tujuan penelitian atau aplikasi industri, berkaitan dengan industri juga.
Dan untuk contoh pemeriksaan dari DNA rekombinan, yang pertama ada produksi insulin, yaitu gen yang mengkode insulin diambil dari manusia dan dimasukkan ke dalam plasmid. Dan kedua ada vaksin rekombinan, itu vaksin hepatitis B diproduksi dengan memasukkan gen pengkode antigen virus hepatitis B ke dalam ragi. Nah, jadi berkaitan juga dengan vaksin yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga ada pembuatan enzim industri, enzim yang digunakan dalam proses industri seperti enzim pencernaan dapat diproduksi secara rekombinan untuk aplikasi dalam industri, makanan, atau deterjen. Teknik DNA rekombinan tentu saja adalah teknik dasar bagi banyak inovasi dalam bioteknologi, dalam ilmu kedokteran, memungkinkan manipulasi genetik yang presisi dan pengembangan produk bioteknologi yang penting. Yang keenam dan yang terakhir adalah teknik cloning. Untuk cloning, pengertiannya adalah teknik untuk membuat salinan identik dari DNA, sel, atau organisme dalam biologi molekuler. Cloning sering kali merujuk pada teknik pembuatan salinan dari gen atau fragmen DNA tertentu. Untuk prinsip dari pemeriksaan cloning ini melibatkan yang pertama ada isolasi, itu mengidentifikasi dan memisahkan segmen DNA. Yang kedua ada reproduksi, memproduksi salinan identik dari segmen DNA atau sel tersebut menggunakan teknik bioteknologi. Yang ketiga ada transplantasi, memasukkan salinan yang telah dikloning ke dalam sel atau organisme baru untuk memperbanyak atau menganalisis genetiknya. Untuk cara kerja, yang pertama ada cloning genetik. Untuk cara kerja cloning genetik, yang pertama ada isolasi DNA, pemotongan dan penyambungan, transformasi, dan seleksi. Untuk cloning sel, yang pertama ada isolasi sel, yang kedua ada fusi sel, dan yang ketiga ada pengembangan. Jadi itu tadi untuk cara kerjanya ada dua, yaitu cloning genetik dan cloning sel. Untuk fungsi dari teknik cloning yang pertama adalah penelitian genetik, yang kedua ada produksi protein, yang ketiga ada pertanian, dan yang keempat ada kedokteran. Untuk penelitian genetik mempelajari fungsi gen dengan menghasilkan salinan gen yang spesifik. Yang kedua produksi protein, produksi protein rekombinan seperti hormon atau antibodi dari sel yang telah dikloning. Yang keempat adalah pertanian, fungsi pertanian untuk menghasilkan tanaman dengan sifat unggul melalui cloning vegetatif. Jadi ada juga yang namanya cloning vegetatif. Dan untuk fungsi yang kedokteran adalah menghasilkan sel atau jaringan untuk terapi sel atau pengobatan regeneratif. Untuk contoh dari pemeriksaan cloning, yang pertama ada cloning genetik, yaitu produksi insulin, gen pengkode insulin dikloning ke dalam plasmid. Kemudian plasmid tersebut diperkenalkan ke dalam bakteri Escherichia coli untuk memproduksi insulin dalam jumlah besar. Yang kedua ada cloning sel, yaitu doli si domba, yaitu domba doli adalah contoh terkenal dari cloning sel, di mana inti sel dari domba dewasa dipindahkan ke dalam sel telur yang tidak memiliki inti, menghasilkan domba identik secara genetik dengan donor inti. Yang ketiga ada cloning tanaman, cloning batang, yaitu cloning batang tadi ya, untuk menggunakan teknik kultur jaringan untuk menghasilkan salinan identik dari tanaman, seperti pada produksi tanaman hias atau tanaman pertanian dengan sifat yang unggul. Cloning merupakan teknik penting dalam bioteknologi dan penelitian genetika, memungkinkan pembuatan salinan identik untuk studi lebih lanjut atau aplikasi praktis di berbagai bidang. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sudah jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.